Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas fadl dan rahmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa melimpah ruah kepangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut beliau sampai kiamat. Alhamdulillah pagi ini sudah sampai pada ayat 41 ya. Kita usahakan sampai dengan ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Wa in nasha' nuriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatun lan iku dadi ayat lahum katwi kufar Makkah anna sak temene ingsun hamalna wis nggawa sapa ingsun zurriyatahum ing keturunane kafir Makkah fil fulki ing dalem kapal. Jadi sebagian tanda dari kebesaran Allah SWT bagi manusia atau kafir Mekah ini, sesungguhnya Allah SWT telah membawa keturunan mereka, termasuk keturunan kita, itu fil fulki, dibawa dalam kapal. Kalau kita mau ke Madura biasanya kita naik kapal, perahu. Dulu sebelum adanya pesawat kita naik haji juga naik kapal. Qara'a was maca sapa ahlul madinati penduduk Madinah, wa ahlus syamilan penduduk Syam. Syam itu Syria ya. Wa yaqubulan Yaqub dzurriyyatihim. Dzurriyyatahum itu dibaca dzurriyyatihim bil jam'i dengan jamak ya, kalau dzurriyyatun dzurriyyatani dzurriyyatun jamak ya, dibaca dengan jamak. Wa man lam yajma' wa man laun utawi sapane wong iku lam yajma' kang ora maca kelawan jamak nisbuha dibaca nasab. Jadi tidak dibaca dzurriyyatihim tapi dibaca dzurriyyatahum. Itu makna mufrad, makna tunggal ya.
Wal muradu utawi kang den karepaken bidzurriyati kelawan lafadz dzurriyah. Maksudnya lafadz dzurriyah itu adalah al-aba'u bapak-bapak, wal ajdadu lan kakek-kakek, ajdad kakek. Wasmud dzurriyyati lan aran dzurriyah iku yaqau tumipo apa dzurriyah alal auladi, ingat ajdad wal aba alal auladi ngatasi anak, piro-piro anak. Jadi yang maksud dengan dzurriyah itu adalah keturunan. Keturunan itu kalau kita ya anak ya. Kalau anaknya anak, cucu. Anaknya cucu, cicit, buyut. Ya terus begitu dzurriyah itu terus. Termasuk kita ini dzurriyah, kita ini keturunan Nabi, Nabi Adam. Semua tidak luput ya. Jadi ulama-ulama ahlu Madinah, ulama-ulama Syam dan Imam Ya'qub itu membaca dzurriyyatuhum itu, dzurriyyatahum itu dengan jamak, dzurriyyatihim. Nah, adapun yang dimaksudkan dengan dzurriyyah adalah sebetulnya bapak-bapak dan ke atas. Bapaknya bapak apa? Ajdad, kakek. Ya. Bapaknya kakek, terus ke atas itu ya. Dan juga wasmud dzurriyah yang juga dinamakan dzurriyah itu adalah alal aulad, dari anak ke bawah itu dzurriyah. Makanya para habaib itu namanya, para syarif-syarif itu dzurriyatur rasul, keturunan Rasulullah, disebut habaib yang bagus-bagus ya, yang akhlaknya niru akhlak Rasulullah SAW. Apa ada yang tidak niru? Ya mungkin itu salah alamat. Tidak usah kita ikuti. Al-mashhun, yang tadi kan fil fulkil mashhun ya. Al-mashhuni kang ngebai menui ya. Ai tegese al mamlu'u kang ngebai wal muradu kang den karepaken bil fulki kelawan kapal, kelawan perahu, yaiku safinatu Nuhin, perahu ini Nabi Nuh alaihi salam. Jadi yang dimaksud itu keturunan apa namanya, orang-orang kafir Mekah itu semua itu menaiki kapal dulunya ya. Makanya disebut yang dimaksud al-fulki ini, kapalnya adalah kapalnya Nabi Nuh. Karena memang yang menyebabkan kita ada semua ini adalah dengan diselamatkannya oleh kapalnya Nabi Nuh. Yang lain yang tidak selamat itu, yang tidak naik kapal, tenggelam semua, mati semua. Nah, sing selamat ini yang tinggal sekarang ini diselamatkan oleh kapalnya Nabi Nuh. Termasuk hewan-hewan yang ada. Makanya kalau ingin selamat dari hewan buas itu kita hanya cukup membaca salamun ala nuhim fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Kok ketemu singa, baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhim fil alamin. Maka kita akan diselamatkan. Karena semua yang tersisa makhluknya Allah ini diselamatkan oleh kapalnya Nabi Nuh, kecuali ikan ya. Kalau ikan kan memang hidup di air. Kita ini alhamdulillah dengan diselamatkan oleh kapalnya Nabi Nuh, maka kita dapat berketurunan, maksudnya.
wa haula'i lan utawi sekabehane keturunane wong kafir Mekah iku min naslin saking keturunan. Nah termasuk kita ini ada ini semua keturunan ya, keturunan orang mati. Karena keturunan orang mati kita nanti suatu saat pasti akan mati. Man hamala ma'anuhin min nasliman keturunani wong hamala kang den gowo sapa man ma'anuhin kelawan kapali Nabi Nuh alaihi salam wa kanu lan ono sapa haula yang kafir Mekah ya iku fi aslabi abaihim ono iku tetep ono ing dalem tulang sulbini bapak-bapak haula. Jadi semua ini keturunan orang tuh dulu disimpan di aslab. Aslab ini ya tulang sulbi yang memancarkan air itu, air mani itu dari tulang sulbi itu. Nah kita ini semua diciptakan oleh Allah dari air yang keluar dari tulang sulbi aslab ya. Wa qala lan dawuh sapa ba'dhum sebagian mufassir al muradu kang den karepaken bil fulkil mashhuni kelawan kapal kang kebak iku ya yaiku safinatu hadzal zamani perauni ikilah zaman. Jadi ada sebagian fasir yang menafsiri yang dimaksud dengan fulkil mashhun adalah perahu ya zaman sekarang wa dzurriyyatihim lan keturunane wong kafir Mekah iku fisafinati ono ing dalem perahu allati tajri kang melaku opo safinah fil bahri ing dalem segoro. Kalau kapal itu kan jalannya kan di laut ya, di laut. Fil bahri, tajri fil bahri. Walaisalan ora ono laha katuwe safinah. Apa yadun tangan warijrun lan sikil. Jadi safinah itu perahu itu berjalan tanpa tangan tanpa kaki. Mana ada ya kan? Ada perahu yang pakai kaki ada. Ya berjalan di air maksudnya ya. Taqta'u melaku masiratu isrina yauman. Perjalanan isrina rongpulu apani yauman tinane. Jadi kalau kita berjalan kaki maksudnya begitu. Kalau kita berjalan kaki di darat ini butuh waktu sekitar 20 hari. Butuh waktu sekitar 20 hari. Tapi dengan pakai perahu cukup masa 20 hari itu ditempuh hanya 1 hari. Berarti tambah cepat ya. Tambah cepat. Nah, begitu. Fi yaumin wahidin ikut tetap ing dalam tinu kang siji. Nah, maksudnya itu ya dalam 1 hari perjalanan kapal itu sebenarnya kalau ditempuh dengan jalan kaki itu bisa selama 20 hari. Hadza utawi iki kukulhu kabehane iku ma yadullu nutuake ala kudratina ing atasi kekuasaan ingsun. Jadi semua itu kapal ya laut itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menyediakan kapal
Menyediakan laut itu untuk berjalannya kapal, bukan kapal itu berjalan dengan kaki. Karena tidak ada kakinya kapal itu, tidak ada tangannya gitu ya. Wa khalaqna lan dadiake sapa ingsun lahum maring haula mimislihi saking sepadane khalaq iku ma perkara yarkabuna kang den tumpai haula. Allah dawuh wa khalaqna lahum, dan kami telah menciptakan bagi kafir Mekah mimislihi dari sepadane ya kapal-kapal tadi itu yarkabun yang bisa dinaiki. Jadi bukan hanya kapal ini. Kila den karepake den ucapake aroda maksud bihi kelawan ma iku asafunu perahu-perahu allati umilat kang den gawe ba'da safinati nuhin sakwise praune Nabi Nuh alaihissalam ala hayatiha ing atase sepadi safinah. Wakila lan den ucapake aroda kang den maksud bihi kelawan mayar kabun tadi yaiku asafunu piro-piro perahu asyiwaru kang cilik. Jadi yang dimaksud dengan mayar kabun tadi yang dinaiki oleh katakan dzurriyyah ini adalah yang dimaksud adalah perahu-perahu kecil. Asafun asyighar allati tajri kang mlaku apa asafun syighar fil anhari ono ing dalem kali. Ya, anhar itu dari nahrun, nahroni anharun. Jadi beberapa sungai. Kan ada kita melihat di sungai ada perahu-perahu ya. Saya biasanya ke Banjarsari itu melihat di daerah pesisir itu ada sungai, dan sungai itu di sana ada perahu-perahu kecil gitu. Jadi setelah perahunya Nabi Nuh ini dicontoh oleh perahu-perahu yang lain kecil-kecil itu. Ada perahu-perahu yang tidak hanya berjalan di laut, tapi perahu juga berjalan di sungai-sungai, anhar ya. Kalful kibari koyok tini kapal al kibari kang gede iku fil bahri kang tetep ono ing dalem segara. Kapal besar biasanya ada di lautan ya. Tapi yang kecil-kecil bisa masuk ke sungai. Wa hadzalan utawi iki iku qaulu Qatadah dawuh Imam Qatadah wa dhahakalan Imam Dhahak. Wa ghairuhuma lan saliyane Imam Qatadah lan Imam Ad-Dhahak. Wa ruya lan den dawake an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma saking Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma al muradu utawi kang den karepake mimislihi saking sepadane mair kabun iku yaiku al ibilu unta fil barri kang tetep ana ing dalem daratan. Kasafun fil bahri kaya kapal-kapal fil bahri kang ana ing dalem segara. Yakni ngarepaken sapa ingsun khalaqna ustadake sapa ingsun lahu maring haula fil bahri ing dalem segara apa asafunu piro-piro kapal yarkabunaha kang den tumpai apa kapal safun karu haula. Wa khalaqna lan ustadake sapa ingsun lahum katwe haula fil barri ing dalem daratan al ibila ing unta wal farosa
lan jaran, wal biwala lan biwol, wal himaro lan himar. Yarkabunaha kang numpai sapa haula ing al ibil wal faros wal biwal wal himar. Wa yahmaluna lan gowo opo ibil wal faros wal biwal wal himar asqalahum ing mutani haula. Wa hadza lan utawi iki kulhus kabehane iku yadullu nutuake ala qudratina ing atasi kekuasaan ingsun wa kuwatina lan kekuatan ingsun. Jadi yang dimaksud dengan yang sama dengan kapal adalah al-ibil yang ada di daratan itu al-ibil. Ibil itu unta. Jadi dulu orang naik haji itu sebelum ada bis itu ya, dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya Madinah ke Mekah itu naik ibil, naik unta. Bahkan juga ada al-faros, kuda ya. Itu disamakan dengan kapal yang ada di laut, sama-sama mengangkut manusia ya. Al-ibil, faros, biwol. Tahu biwol ya? Biwol itu lebih kecil dari kuda ya. Himar, himar itu yang apa namanya, zebra ya, zebra himar. Oh keledai, keledai ya himar itu. Keledai ya, keledai. Itu semua menjadi kendaraan ya, untuk mengangkut barang-barang. Ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan manusia untuk bepergian. Mereka naik kuda, naik keledai ya, naik unta ya. Ya tentunya kalau ini karena kendaraan darat, tidak berjalan di laut, tidak berjalan di air, ini fil barri. Fil barri itu ya di darat, bukan birri ya. Kalau birri itu baik, kalau burri itu gandum. Jadi kalau lain harokat itu lain makna. Barri daratan, birri kebaikan, burri gandum. Wa inna sya lan lamun ngarepaken sapa ingsun nurik muka ngiremaken ingsun hum ing haula fala sarikha muka ora ana kang nyelametaken lahum kadhe haula wala hum lan ora ana kadhe haula yungqadzuna den selamataken. Jadi maksudnya kalau Allah mau ketika kapal itu berjalan di lautan, boleh saja mereka itu ditenggelamkan oleh Allah. Kalau Allah mau, mudah. Jadi kalau kita berjalan di laut misalnya dengan kapal kok selamat, itu bukan selamat sendiri, yang menyelamatkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu kok terus tenggelam, kerem apa ya? Ya tenggelam, mendelep. Itu juga yang menenggelamkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selamat tidaknya kita itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selamat kata Allah, tidak ada sekalipun orang sedunia mau mencelakakan, tidak mungkin celaka. Tapi kalau Allah mencelakakan, sekalipun orang seluruh dunia mau menyelamatkan kita, tidak mungkin selamat kita. Semua itu mudarat, manfaat itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kapal yang berjalan di lautan, itu kalau Allah mau ya mereka ditenggelamkan. Tapi tidak usah su'don. Kalau orang tenggelam, oh ini berarti diadab oleh Allah. Enggak.
Orang tuh kok beriman, kok tenggelam di laut, matinya malah mati syahid ya. Ya gitu, mati syahid. Kecuali orang kafir itu mati sangit ya. Mati sangit itu akan dibakar oleh Allah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Illa rahmatan angin rahmono rahmat. Rahmat itu kasih sayang minna saking ingsun dari Allah. Wa matan lan kenikmatan ilahin temuku maring ikilah waktu. Jadi sampai sekarang ini kalau kita selamat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai ilang qidha ya jalihim tegese tumeka maring akhiri ajali haula. Yakni ngarepaken semangsun la ahada ora ana wong siji yungkidhum kang den selamataken sapa ahad haula min adzabi saking siksa ingsun illa angin annarhama ing yen to nyelametaken ingsun hum ing haula ilang qidai ajalihim tumeka maring akhiri ajali haula. Jadi kalau kita ini selamat, maka semuanya keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada yang selamat dari siksa Allah kecuali hanya dengan rahmat Allah. Jadi kalau kita selamat dari siksa Allah bukan karena permohonan kita sebetulnya ya? Karena Allah mau. Makanya kalau kita mendapat rahmat Allah luar biasa. Sama juga kalau ketika kita diselamatkan oleh Allah dimasukkan dalam surga, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hanya dengan amal perbuatan kita. Dan ada kisah di zaman Bani Israel, ada seorang hamba yang hari-harinya mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah selama 300 tahun ya. Selama 300 tahun siang puasa, malam sholat, terus selama 300 tahun. Akhirnya suatu saat setelah sampai pada ajal, ini akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT. Kata Allah, udkhulil jannata birahmati, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, kata. Dia tidak mau. Ya Allah, aku beribadah 300 tahun kepada Engkau dan tidak makan kecuali yang tumbuh di depannya, dan tidak minum kecuali air yang turun dari atas, ya minum air hujan itu selama 300 tahun. Karena dia nuntut akan masuk surga dengan amalnya, amal ibadahnya yang 300 tahun itu, sehingga kata Allah, ya boleh kamu masuk surga dengan amalmu, tapi timbang dulu. Kamu ibadah selama 300 tahun dengan nikmat yang aku berikan padamu dari salah satu mata kamu saja, bukan keduanya. Jadi ibadah 300 tahun ditimbang dengan nikmat Allah yang diberikan kepadanya hanya dengan sebelah mata saja, itu setelah ditimbang ceklek, masih lebih berat nikmat Allah. Nah kata Allah, kalau kamu ingin masuk surga dengan amalmu, tidak cukup, kamu harus ke neraka. Karena nikmatku yang diberikan padamu dari sebelah matamu saja sudah tidak cukup kalau ditimbang dengan ibadahmu 300 tahun. Apalagi umat Nabi Muhammad umurnya hanya 60-70 tahun, tidak ada apa-apanya. Kalau kita mengandalkan ibadah saja tenggelam ke neraka. Tapi kalau kita mengandalkan rahmat Allah, semuanya diberikan oleh Allah SWT. Maka dalam surat Yunus ada, aduh, orang itu bisa bahagia, sudah cukup bahagia dengan rahmat dan fadl Allah, dengan fadl dan rahmat Allah. Kalau kita mengakui bahwa semua ini fadl dan rahmat Allah,
maka ibadah 1 detik bisa mengalahkan ibadah kita seumur hidup. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita sekalian tidak hanya mengakui kekuatan kita. Kita beribadah bukan hanya dengan kekuatan kita, ini kekuatan Allah. Kita harus yakin pada Allah. Kita dapat melakukan apa saja, ini karena karunia Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat selama hidup kita. Mudah-mudahan bisa mengakui semuanya ini rahmat dan fadl Allah, fadl dan rahmat Allah, sehingga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat dari para anbiya wal mursalin, dari para ulama, aulia wassalihin. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala